Berdasarkan gambar DFT level 0 berikut, dijelaskan alur proses secara singkat, yaitu yang pertama, input ke payroll system. Employees memberikan data jam kerja atau working hours. Kemudian HR atau personal departemen menyediakan informasi payroll seperti data karyawan dan perubahan gaji. Kemudian local accounting firm memberikan pembaruan pajak. Selanjutnya, payroll coordinator memberikan persetujuan data payroll atau approval. Yang kedua, proses dalam payroll system. Sistem mengelola data jam kerja, informasi payroll, dan pembaruan pajak untuk menghitung gaji. Data payroll yang diolah, disimpan atau diperbarui di payroll data store. Yang ketiga, output dari payroll system, yaitu employees menerima gaji dalam bentuk cek atau transfer langsung atau paychecks. Baik, selanjutnya yakni DFD level 1. Yang pertama yakni input collection. Di tabel yang pertama yakni karyawan mencetak jam kerja melalui tim clock. Tabel kedua, HR menyediakan data payroll seperti karyawan baru, perubahan gaji, dan pemotongan. Yang kedua yakni data processing. Di tabel pertama yakni sistem menghitung lembur dan tarif shift, memperbarui payroll master file, dan membuat backup data. Di tabel kedua yakni firma akuntansi lokal memberikan pembaruan pajak. Yang ketiga yakni payroll preparation. Di tabel pertama yakni sistem memverifikasi data jam kerja dan menghitung payroll. Di tabel kedua yakni hasil payroll ditinjau melalui payroll register dan direkonsiliasi dengan tim card. Yang keempat yakni payroll finalization. Di tabel pertama yakni payroll disiapkan dan diposting ke general ledger untuk mencatat pengeluaran. Yang kelima yakni distribution. Gaji distribusikan kepada karyawan melalui cek atau transfer langsung. Yang keenam yakni integration and control. Di tabel pertama yakni HR memverifikasi otorisasi dan sistem backup memastikan keamanan data. Di tabel kedua yakni payroll register dan jurnal digunakan untuk kepatuhan akuntansi. Flowchart yang diunggah merupakan alur sistem penggajian di Unesa Industries. Berikut adalah penjelasan dari setiap kolom proses flowchart tersebut. Kolom pertama ada karyawan, mencatat jam kerja. Karyawan mencatat jumlah jam kerja mereka sebagai dasar untuk perhitungan gaji. Selanjutnya ada kartu waktu. Data jam kerja karyawan dicatat dalam kartu waktu yang nantinya digunakan untuk proses penggajian. Di kolom kedua ada sumber daya manusia. Yang pertama ada menyusun data. Sumber daya manusia mengumpulkan data terkait jam kerja dan informasi karyawan. Selanjutnya ada mengajukan form otorisasi. Data yang sudah dikumpulkan diajukan dalam bentuk form untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ada menentukan tarif upah karyawan. Sumber daya manusia menetapkan tarif upah berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Selanjutnya ada berbasis induk penggajian. Data ini digunakan sebagai acuan untuk proses penggajian. Di kolom ketiga ada layanan pajak. Yang pertama ada pembaruan bulanan pajak. Pajak karyawan diperbarui berdasarkan tarif pajak terbaru. Selanjutnya ada berbasis induk penggajian. Informasi dari Departemen SDM digunakan untuk penghitung pajak. Yang ketiga ada mengubah tarif pajak. Tarif pajak diatur ulang jika ada perubahan aturan. Selanjutnya ada tarif pajak. Digunakan dalam proses perhitungan akhir gaji. Kolom selanjutnya ada Departemen Penggajian. Yang pertama ada pemeriksaan kartu waktu. Data jam kerja karyawan diverifikasi. Selanjutnya ada data penggajian. Informasi yang sudah diverifikasi digunakan untuk menghitung gaji. Selanjutnya ada manajer data penggajian mingguan, yaitu perhitungan gaji dilakukan setiap minggu. Selanjutnya ada pemeriksaan rekonsiliasi, yaitu hasil akhir perhitungan gaji dibandingkan dengan data awal untuk memastikan keakuratan. Di kolom selanjutnya ada Departemen Akuntansi. Yang pertama ada proses cek penggajian. Akuntansi memverifikasi data penggajian. Selanjutnya ada entry jurnal.
yaitu data penggajian dimasukkan ke dalam jurnal akuntansi. Yang ketiga adalah memposting ke buku besar, yaitu catatan penggajian dicatat dalam buku besar untuk pembukuan perusahaan. Selanjutnya ada voucher jurnal, digunakan sebagai bukti transaksi akuntansi. Selanjutnya ada membagi gaji kepada karyawan, itu adalah proses pembayaran dilakukan setelah perhitungan selesai. Di kolom selanjutnya ada staf penggajian, yaitu buku induk penggajian, yaitu adalah data penggajian dicatat dalam buku induk sebagai referensi utama. Selanjutnya ada meninjau dan menyetujui, yaitu adalah hasil perhitungan dan data diverifikasi ulang. Selanjutnya ada kartu absen, digunakan untuk memastikan data kehadiran karyawan akurat. Terus ada proses akhir, yaitu memverifikasi dan mengontrol penggajian. Semua data diverifikasi secara menyeluruh untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya ada proses pencatatan keuangan, data penggajian dimasukkan ke sistem keuangan. Selanjutnya ada penggunaan register penggajian dan voucher jurnal. Data akhir digunakan untuk pelaporan dan pencatatan jurnal. Kesimpulan dari flowchart tersebut adalah flowchart ini mencakup proses dari pencatatan jam kerja hingga pencatatan keuangan, melibatkan berbagai departemen seperti SDM, layanan pajak, penggajian, akuntansi, dan staf penggajian. Proses ini bertujuan untuk memastikan penggajian dilakukan secara akurat dan sesuai prosedur. Kelemahan payroll system. Ada verifikasi penggajian pada karyawan yang telah menerima gaji. Tidak ada autorisasi time cards oleh supervisor atau penanggung jawab. Payroll check tidak disimpan dalam tempat yang aman, hanya diletakkan di dekat printer. Time card tidak disimpan di tempat yang aman. Solusi payroll system. Mengganti penggunaan time card dengan sistem pencatatan digital. Penyimpanan aman, simpan time card di tempat yang terkunci seperti lemari, arsip, atau ruangan dokumen yang hanya dapat diakses oleh staf tertentu. Yang ketiga, menggunakan software payroll yang dapat secara otomatis memverifikasi dan mendeteksi ketidaksesuaian antara jam kerja karyawan dan pencatatan payroll.